Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah teori peluang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul distribusi uniform. Dengan anggota kelompok, yang pertama Falah Hasbi Pangestu dengan NIM 2311102045, yang kedua Anissa Yasaroh dengan NIM 2311102063, yang ketiga Hanif Reihan Adritona dengan NIM 2311102266. Dan yang terakhir, Egy Umar Verdika dengan NIM 2311102277. Makalah ini disusun sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah teori peluang yang dibimbing oleh Bapak Henry Tantioko, Skom Mkom, dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep distribusi probabilitas kontinu, khususnya distribusi uniform. Melalui tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep probabilistik dalam menganalisis kejadian acak yang memiliki sebaran peluang merata dalam suatu interval tertentu. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi kejadian yang bersifat acak, namun masih berada dalam batas tertentu, seperti waktu tunggu atau kedatangan kendaraan. Kejadian seperti ini dapat dianalisis menggunakan teori peluang, salah satunya dengan distribusi uniform kontinu. Distribusi ini digunakan ketika semua nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Dengan pendekatan ini, kita dapat menghitung peluang, nilai tengah atau min, dan variansi secara objektif, sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami fenomena acak secara logis dan sistematis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Falah Asbi. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menentukan perubahan acak dan parameter dalam distribusi uniform kontinu. Yang kedua, bagaimana menghitung nilai peluang dari suatu kejadian acak yang dimodelkan dengan distribusi uniform kontinu. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata atau min dan variansi dari distribusi uniform kontinu. Nomor tiga, tujuan. Nomor satu, untuk mengetahui bagaimana menentukan perubahan acak dan parameter dalam distribusi uniform kontinu. Nomor dua, untuk mempelajari cara menghitung peluang suatu kejadian acak yang dimodelkan dengan distribusi uniform. Yang ketiga, untuk menghitung nilai rata-rata atau min dan variansi dari distribusi uniform. Yang keempat, untuk menerapkan distribusi uniform dalam studi kasus kehidupan nyata yang relevan, sehingga konsep teori peluang dapat dipahami secara aplikatif. Baik, selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama, definisi distribusi uniform. Distribusi uniform adalah salah satu jenis distribusi probabilitas di mana setiap nilai dalam suatu interval tertentu memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Dengan kata lain, distribusi ini mencerminkan situasi di mana tidak ada kecenderungan terhadap nilai tertentu. Semua nilai memiliki probabilitas yang seragam. Distribusi uniform terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi uniform discrete dan distribusi uniform kontinu. Fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function untuk distribusi uniform kontinu adalah interval A dan B adalah sebagai rumus berikut. Lalu selanjutnya itu ada ciri-ciri distribusi uniform. Distribusi uniform memiliki beberapa karakteristik utama, antara lainnya yaitu rentang nilai terbatas, yang dimana nilai-nilai acak yang mungkin hanya berada dalam satu interval tertentu, yaitu antara A dan B. Lalu yang kedua itu ada probabilitas konstan, di mana setiap nilai dalam interval tersebut memiliki probabilitas yang sama untuk terjadi. Lalu yang ketiga ada bentuk fungsi kepadatan datar. Fungsi ini konstan dalam interval A dan B, membentuk garis horizontal yang mencerminkan peluang yang sama. Lalu yang keempat ada min, di mana min mendistribusikan uniform dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang kelima ada variansi, di mana variansi juga dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang keenam ada simetri, distribusi ini bersifat simetris terhadap nilai rata-rata. Lalu selanjutnya dibacakan oleh teman saya yaitu Anissa. Silakan Anissa.
Selanjutnya, penerapan distribusi uniform dalam studi kasus. Distribusi uniform kontinu digunakan dalam situasi nyata yang mengandung ketidakpastian namun berada dalam rentang nilai yang seragam. Beberapa contoh penerapannya antara lain: 1. Waktu kedatangan kendaraan umum yang acak dalam interval tertentu seperti bus setiap 30 menit. Kedua, estimasi waktu pengisian baterai atau layanan tanpa kecenderungan waktu tertentu. 3. Waktu tunggu pelanggan di loket tanpa sistem antrian khusus. Yang keempat, perkiraan waktu kedatangan kurir dalam batas bawah dan atas yang jelas. Distribusi uniform memungkinkan perhitungan peluang, rata-rata, dan variansi secara objektif dalam suatu rentang nilai sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan yang lebih terukur. Selanjutnya, bab 3, studi kasus. Studi kasus pertama yaitu perkiraan waktu kedatangan bus di halte. Definisi masalah. Seorang penumpang menunggu bus di halte. Bus datang setiap 30 menit sekali dan dapat tiba kapan saja dalam interval tersebut secara acak. Sehingga waktu tunggu mengikuti distribusi uniform antara 0 hingga 30 menit. Dalam situasi ini, perlu dihitung peluang menunggu antara 10 hingga 20 menit. Selain itu, rata-rata dan variansi waktu tunggu juga ingin diketahui untuk memahami pola keterlambatan yang mungkin terjadi. Yang kedua, definisi peubah acak. Misalkan peubah acak X menyatakan waktu kedatangan bus dalam menit sejak penumpang tiba di halte. X didistribusikan secara uniform kontinu pada internal dari 0 sampai 30. Yang ketiga, definisi parameter. Batas bawah A yaitu 0 dan batas atas B itu 30. Distribusi uniform kontinu antara 0 dan 30 menit. Fungsi kepadatan probabilitas itu artinya fx sama dengan 1/30 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 30 dan 0 untuk x lainnya. Selanjutnya menghitung nilai peluang. Peluang penumpang menunggu antara 10 hingga 20 menit dihitung berdasarkan proporsi interval waktu tersebut terhadap total waktu 30 menit. Peluang bahwa X lebih besar sama dengan 10 dan kurang dari sama dengan 20 hasilnya 1/3. Jadi peluangnya adalah 1/3 atau sekitar 33,33%. Selanjutnya, menghitung nilai min dan variabel. Nilai rata-rata min waktu tunggu pada distribusi uniform antara 0 dan 30 adalah 15. Dan varians waktu tunggu dihitung dengan rumus di bawah ini, hasilnya 75. Jadi rata-rata waktu tunggu adalah 15 menit dengan varians sebesar 75 menit kuadrat. Studi kasus yang kedua. Estimasi waktu pengisian baterai. A. Definisi masalah. Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai dari 50% hingga 100% berada dalam rentang antara 30 hingga 50 menit. Proses pengisian ini berlangsung secara acak tanpa kecenderungan pada nilai tertentu, namun memiliki batas atas dan bawah yang jelas, sehingga dapat dimodelkan dengan distribusi uniform. Dalam kondisi ini, perlu dihitung peluang bahwa waktu pengisian baterai berlangsung antara 35 hingga 40 menit. B. Definisi peubah acak. Misalkan X menyatakan waktu dalam menit yang diperlukan untuk mengisi baterai dari 50% ke 100%. Karena nilai X bisa berubah bilangan real dalam interval antara 30 menit sampai 50 menit, maka peubah acaknya adalah sebagai berikut. Yang C. Definisi parameter. Nilai minimum A yaitu 30, nilai maksimum B 50. Fungsi kepadatan peluang untuk definisi parameter adalah sebagai berikut. Fx 1/B-A untuk X lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B dengan substitusi Fx 1/50 kurangi 30 sama dengan 1/20.
menghitung nilai peluang P dengan X lebih dari sama dengan 35 dan kurang dari sama dengan 40 dengan hasil 0,25. Jadi peluang bahwa waktu pengisian daya berlangsung antara 35 hingga 40 menit adalah sebesar 25%. Menghitung nilai min dan variabel. Nilai rata-rata atau min waktu pengisian daya baterai pada distribusi uniform antara 30 dan 50 adalah 40 dan variansi waktu pengisian dihitung menggunakan rumus di bawah ini dengan hasil 33,33. Jadi rata-rata waktu pengisian daya adalah 40 menit dengan variansi sebesar 33,33 menit kuadrat. Yang selanjutnya studi kasus ketiga, estimasi waktu tunggu pelanggan di loket. A. Definisi masalah, di sebuah loket pembayaran listrik, waktu pelayanan untuk setiap pelanggan bervariasi tergantung jenis transaksi. Berdasarkan pengamatan, waktu pelayanan berada tidak dapat diprediksi secara pasti. Manajemen ingin mengetahui peluang pelayanan berlangsung dalam waktu tertentu, serta menghitung nilai rata-rata dan variansi dari waktu pelayanan. B. Definisi peubah acak. Misalkan X adalah waktu pelayanan dalam semenit berarti sebagai berikut. Definisi parameternya, batas bawah A sama dengan 3, batas atas B sama dengan 7. Berarti fungsi distribusinya sebagai berikut. D. Menghitung nilai peluang. Peluang bahwa pelayanan berlangsung antara 4 hingga 6 menit bisa dihitung sebagai berikut. Jadi peluangnya adalah 50%. Menghitung nilai min dan variabel. Nilai rata-rata min waktu pelayanan di loket pembayaran pada distribusi uniform untuk 3 dan 7 adalah sebagai berikut dengan hasil 5. Variansi waktu pelayanan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut dengan hasil 1,33. Jadi rata-rata waktu pelayanan di loket pembayaran adalah 5 menit dengan variansi sebesar 1,33 menit kuadrat. Lalu selanjutnya ada studi kasus 4, yaitu perkiraan lama pengiriman oleh kurir GoFood. Pertama, definisi masalah. Sebuah layanan pengiriman makanan memperkirakan bahwa waktu yang dibutuhkan kurir untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan itu berada dalam interval 20 hingga 45 menit. Berdasarkan data historis, tidak ada kecenderungan khusus dalam rentan tersebut. Kurir bisa sampai kapan saja dalam interval itu secara acak. Manajemen ingin mengetahui peluang bahwa makanan akan sampai antara 25 hingga 35 menit, serta menghitung rata-rata dan variansi waktu pengiriman. Lalu, definisi peubah acak. Misalkan peubah acak X menyatakan waktu dalam menit yang diperlukan kurir untuk mengirim makanan ke pelanggan, maka menggunakan rumus X, U, 2045. Lalu yang ketiga, definisi parameter. Nilai minimum A adalah 20 dan nilai maksimum B 45. Fungsi kepadatan probabilitasnya yaitu dengan rumus Fx sama dengan 1 dikurangi Fx 1/45 dikurangi 20 sama dengan 1/25 untuk X kurang lebih sama dengan 20 dan 45 kurang lebih. Lalu yang D menghitung nilai peluang. Peluang bahwa makanan dikirim dalam waktu antara 25 hingga 30 menit menggunakan rumus berikut yang menghasilkan hasil 0,5 atau 40%. Lalu yang E menghitung nilai min dan variabel. Dengan nilai min menghasilkan 32,5 menit dan variansi menghasilkan 52,08 menit kuadrat. Lalu selanjutnya itu ada bab kesimpulan. Distribusi uniform kontinu merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menggambarkan kejadian acak di mana setiap nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Konsep ini berguna dalam situasi tanpa kecenderungan nilai tertentu, seperti waktu tunggu atau estimasi kedatangan.
Melalui pemahaman distribusi ini, kita dapat menghitung peluang rata-rata dan variansi secara objektif. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa distribusi uniform kontinu tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga relevan dalam praktik pengambilan keputusan berbasis data dalam kondisi ketidakpastian yang terstruktur. Mungkin akan dikembalikan ke Egi. Silakan, Egi. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.